Ada beberapa poin-poin itu bisa dijawab sekaligus, gitu ya. Nah, nanti saya juga akan mengingatkan di sini. Saya sudah catat dari beberapa orang tadi yang berbeda. Apabila dilupakan, nanti saya sampaikan. Pak John, Pak Kadit, saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dulu karena lebih banyak dari kedua pemateri lain. Silakan Pak untuk menjawab ini dan masing-masing pertanyaan itu apabila tidak tercatat nanti saya sampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Adapun dari beberapa penanya yang disampaikan oleh kawan-kawan desa lama ini, hampir beberapa desa memiliki pemiripan. Ada yang sifatnya hanya memberikan atau menyampaikan keluh kesah atau istilahnya ungkapan hati selama ini dalam penyampaian terhadap pengaduan yang diberikan yang telah diajukan mulai dari tingkat kecamatan maupun sampai dengan tingkat kabupaten, tidak menghasilkan apa yang kawan-kawan perangkat desa harapkan. Mungkin yang pertama saya jawab, saya hanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Alex dari Desa Pengali. Mungkin ini apa yang disampaikan Bapak Alex ini terkait dengan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan perangkat desa. Memang pada waktu itu kebetulan saya juga masih mengikuti terkait dengan pertemuan pertama, di mana Bapak Bupati mengeluarkan surat yang ditantang oleh Bapak Asisten 1, dan hal ini Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, itu telah melakukan pemanggilan terhadap para kepala camat dan kepala desa yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan terhadap perangkat desa lama dan perangkat desa baru. Dan pada pertemuan itu telah disepakati bersama, di mana dalam pertemuan itu diberikan waktu kepada para kepala desa untuk menyelesaikan secara keluarga selama 1 minggu. Memang Bapak A1 sudah menekankan dari awal, kalau kita ikut aturan, mungkin kawan-kawan perangkat desa yang menyaksikan dari luar mungkin mendengarkan apa dari kata dari Bapak A1 pada saat itu. Kalau kita mengikuti aturan, maka semua SK yang dikeluarkan oleh kepala desa itu akan dicabut atau dianggap batal, karena jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan berlaku. Itu jelas statementnya Bapak Satu pada saat pertemuan pertama di Dinas PB. Karena Bapak A1 menginginkan ada pendekatan secara kekeluargaan, karena Bapak desa dengan perangkat desa yang ada ini kan, kalau dilihat dari hubungan kerabatan yang ada, itu masih memiliki hubungan kerabatan yang dekat. Sehingga Bapak Asisten 1 menekankan pada saat pertemuan itu untuk diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Nanti pendekatannya melalui Bapak Desa
kepada perangkat desa lama yang diberhentikan. Namun perjalanan waktu sampai dengan 1 minggu lebih, waktu yang kami berikan dari Dinas PND, itu tidak ada informasi balik dari kepala desa yang disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada bupati. Kami bersurat selaku Dinas Teknis PND bersurat kembali kepada Bapak Camat untuk memohon berkoordinasi kembali dengan para kepala desa yang melakukan pemberhentian perangkat desa. Itu kami tentukan waktu lagi sekitar 3 hari kalau tidak salah. Kami kasih waktu camat untuk berkoordinasi. Yang dimana surat itu ditandatangani kembali oleh Bapak Aslen 1 untuk memberikan penegasan kepada camat untuk terkait dengan laporan terhadap penyelesaian di tingkat desa guna sebagai bahan laporan kami sebagai dinas teknis kepada Bapak Bupati. Namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan, kami di tingkat kabupaten dalam hal ini Dinas PND tidak mendapatkan informasi balik dari para camat sampai dengan dini hari. Pada saat itu penanganan pengaduan ini masih ditangani oleh kepala dinas lama dalam hal ini Pak Dubes Bula dan Pak Sekdes yang lama Pak Willy Mali. Itu setiap pengaduan hampir semua kalau tidak salah yang saya ikuti itu ditangani. Mungkin minus setelah pergantian kepala desa, mungkin ada pengaduan dari Bapak desa yang mungkin kesannya macam terabaikan. Per 1 hari Pak Kadis menjabat itu ada beberapa surat yang langsung disampaikan ke Pak Kadis untuk dilakukan didisposisi kepada Pak Seklis dan Kabid sesuai dengan kewenangan bidangnya masing-masing. Itu terkait dengan kronologis penyelesaian di tingkat kabupaten yang dalam hal sampai sekarang ini belum ada titik terangnya. Itu sepengetahuan saya sebagai kepala bidang, Pak, sepanjang yang saya ikuti di Dinas PND. Kami paham juga terhadap pengeluhan kawan-kawan perangkat desa, sehingga kami telah melakukan pendekatan-pendekatan melalui pertemuan-pertemuan yang kami lakukan di tingkat kabupaten. Hanya mungkin hasilnya yang belum memuaskan atau belum ada bagi kawan-kawan perangkat desa. Jadi kalau kita melihat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, jelas apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kepala desa ini bertentangan, di mana di situ terkait dengan cacat prosedural dan substansi. Seperti yang kami sempat baca salah satu SK kepala desa, kalau tidak salah di Utara, desa Hameliate, mungkin kalau tidak salah itu. Di dalam SK-nya itu dasar pemberhentian penekanannya pada pasal 12 ayat 1 dan 2 Permendagri 67 2017. Kalau kita membaca di situ, dalam pasal ayat 1 2 itu penekanannya pada umur. Sedangkan di lampiran SK itu mereka mencantumkan terkait dengan kinerja. Nah, ini kan bertentangan dari substansi produk hukum desa yang dibuat dalam hal ini keputusan kepala desa ini tidak sesuai.
Saya mungkin belum sempat lihat kawan-kawan desa lain punya produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala desa definitif dalam hal ini yang baru terkait dengan SK-SK-nya. Mungkin kalau kita telusuri dan membaca semua, pasti akan ditemukan banyak kekeliruan dalam menggunakan dasar penetapan. Karena kalau kita mengikuti irama Permendagri ini terkait begitu kepala desa menjabat per hari pertama, sebenarnya yang harus penekanannya yang dilihat ini syarat umur. Karena kalau kita berbicara pendidikan, sejak adanya Permendagri 83/2015 diberlakukan Permendagri tersebut wajib untuk perangkat desa di atas SMA. Seharusnya kawan-kawan kepala desa tidak melihat lagi syarat pendidikan, tapi manakala ada perangkat desa yang tidak sesuai dengan syarat itu dan dilakukan audit oleh lembaga kewenangan dalam hal ini inspektorat, itu akan jadi potensi temuan untuk mengembalikan keuangan negara. Begitu juga tadi, mungkin saya jawab secara acak saja. Dan kawan-kawan bilang ada yang di SKA yang melaksanakan tugas B. Nah itu kalau diaudit jelas pasti akan temuan dan wajib mengembalikan keuangan negara. Hanya mungkin menurut saya masih kurangnya pemahaman dari kawan-kawan kepala desa. Sepanjang yang kami ikuti pengakuan dari beberapa kepala desa yang pada saat rapat klarifikasi di tingkat PND lebih banyak ini karena dorongan dari pendukung. Lebih banyak itu yang hasil pada saat kami melakukan audiens dengan para kepala desa ini lebih banyak itu pada kegiatan pesta politik tingkat desa yang ditekankan mereka. Sebenarnya kami di tingkat instansi teknis, dinas PND juga sudah memberikan anjuran kepada kepala desa. Melalui Bapak Sekdi, Bapak Kadis sudah mengingatkan mereka, jangan diganti dulu. Kami sudah ulang-ulang bilang, fokus pada penyusunan RPJMD, RKPD, sampai dengan penetapan APBD. Terus terkait dengan penetapan KPR, kami di dinas teknis sudah memberikan masukan atau peringatan kepada kawan-kawan di kepala desa untuk mengutamakan dokumen tersebut. Hanya dalam pelaksanaannya banyak kepala desa yang tidak menggunakan itu. Terus bagaimana dengan rekomendasi camat yang dikeluarkan berupa penolakan? Misalkan contoh kasus kawan-kawan di Desa Pengali, camat sudah jelas-jelas menegaskan tidak memberikan rekomendasi. Kalau membaca atau kita menyandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jelas apa yang dilakukan kepala desa itu bertentangan. Itu kalau kita baca lurus sesuai ketentuan Permendagri maupun sampai dengan tingkat undang-undang. Terus ada juga camat yang memberikan rekomendasi. Padahal seharusnya misalkan perangkat desa yang diberhentikan itu diusulkan ada 5, harusnya kepala desa melalui tim
penjaringan dan penyaringan di tingkat desa itu menetapkan 2 kali 5 itu amanat Permendagri seperti itu. Mesti ada 10 orang yang ditetapkan. Itu yang diusulkan ke camat. Dan camat tidak punya kewenangan untuk menentukan ini yang harus, ini yang tidak. Secara camat hanya berperan melihat keabsahan dokumen, kelengkapan dokumen. Manakala ada dokumen-dokumen yang kurang, atau misalkan di dalam, kalau kita melihat di dalam peraturan daerah Kabupaten Surabaya yang memuat terkait dengan syarat khusus, di situ ada 3 poin yang diatur untuk perangkat desa yang terkait dengan persyaratan khususnya, yaitu telah melunasi pembayaran PBB P2 atau pembayaran pajak semi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 2 tahun terakhir. Nah, itu syarat khusus yang dalam perda. Terus rekomendasi tidak pernah terbukti melakukan penyelenggaraan keuangan desa dari inspektorat daerah. Dan yang ketiga, memahami adat istiadat sosial budaya masyarakat setempat. Itu pengaturan terkait dengan syarat khusus. Sedangkan syarat umum itu sudah jelas dalam Permendagri terkait dengan pendidikan, umur. Sedangkan terkait dengan syarat domisili sesuai Permendagri 83/2015 dengan diterbitkannya Permendagri 67/2017 terkait syarat domisili minimal 1 tahun di desa itu dihapuskan. Jadi untuk perangkat desa ini dimungkinkan juga dari luar desa tersebut. Hanya yang seperti Pak Ternarto tadi singgung terkait dengan bagaimana ketika dia menjabat, ini yang belum diatur pasal. Mungkin dia sesuai dengan perintah di dalam peraturan daerah itu nanti diatur terkait dengan teknis tata cara pengangkatan perangkat desa. Mungkin di situ nanti diperkaya dan bisa juga kearifan lokal di tingkat desa yang menekankan bahwa perangkat desa itu wajib tinggal di desa tersebut. Terus saya lanjut, ini saya akan ya kepada Bapak Vincentius dari Jawa Barat. Siapakah yang berhak mengeluarkan mengevaluasi perangkat desa? Kepala desa atau BPD? Kalau kita mengacu pada ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengangkat perangkat desa ini yaitu kepala desa, maka sudah menjadi kewajibannya yang melakukan evaluasi kinerja terhadap perangkat desa yaitu kepala desa. Terus terkait dengan bagaimana kewenangan kepala desa antar waktu, apakah setara dengan kepala desa yang mempunyai masa jabatan full selama 6 tahun? Kepala desa, penjabat kepala desa, atau kepala desa antar waktu itu mempunyai kewenangan yang sama, Bapak. Kenapa begitu? Di dalam peraturan perundang-undangan, baik dari undang-undang sampai dengan Permendagri sudah mengatur begitu, Bapak. Jadi kita tidak bisa mendiskusikan lagi produk hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Karena setiap kajian-kajian yang dimuat sehingga terbentuknya pasal ayat ini itu sudah dilakukan di kajian di tingkat nasional melalui bab-bab dewan pada saat pembentukan undang-undang sampai dengan peraturan teknis di tingkat pembentukan di tingkat pemerintah, yaitu peraturan pemerintah dan Permendagri.
Jadi terkait dengan KSPAW ini Bapak untuk RPJMD dia hanya melanjutkan Bapak. Dia tidak menyusun kembali. Jadi kepala desa antar waktu ini melanjutkan RPJMD kepala desa yang digantinya. Entah diganti karena meninggal atau terkait dengan masalah pidana atau hal-hal lain yang membuat dia diberhentikan. Terlalu banyak Bapak, jadi saya baca juga cari macam minta maaf Bapak, saya Bapak ketua berteman ini. Terus terkait dengan Bapak Yosef Teboro ya, betul nih Bapak. Itu terkait dengan tahapan dan mekanisme. Kalau kita melihat di Permendagri yang dikenal itu mekanisme pengangkatan Bapak. Mungkin hanya istilah aja, mungkin ada yang bilang tahapan, ada yang bilang prosedur. Tapi kalau sesuai dengan Permendagri itu mekanisme pengangkatan Bapak. Terus terkait dengan apa tindakan bupati atau PND terhadap camat yang mengeluarkan regulasi dari Bapak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak. Mungkin kami sudah seperti yang saya gambarkan di awal terkait kronologi sampai dengan kejadian ini hari, kami sudah memanggil sebenarnya Bapak. Semua camat itu kami perkatakan selama 3 hari untuk kami bertemu di Dinas PND. Kalau tidak salah itu di bulan Februari, kalau tidak salah, awal Februari bisa pertemuannya. Itu sudah kami tanyakan semua camat. Hanya pada saat itu seperti yang saya gambarkan di awal, Bapak Asisten 1 menegaskan untuk kita selesaikan secara keluargaan dulu. Kita tidak melihat lagi siapa punya salah, siapa punya benar. Tapi manakala sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada penyelesaian, nah ini yang kami akan terus memberikan masukan melalui berjenjang di teknis kami, melalui Pak Sekdes, Pak Kadis, kepada Bapak Bupati. Jadi itu seperti yang masukan dari Bapak kawan lagi. Kesannya kami ini tidak punya hati untuk tidak serius mau menangani masalah ini. Hanya kami diperhadapkan lagi dengan tingkatan kewenangan kami Bapak. Kami sudah menyelesaikan tugas kami membuat laporan akhir. Itu masih pada kepala dinas sebelumnya. Pak Sekdi sebelumnya juga sangat proaktif juga Bapak. Itu kami sudah selesaikan. Karena seperti apa ini yang mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Kadis untuk bertemu atau memberikan masukan kepada Bupati kira-kira apa yang menjadi keinginan Bapak Bupati Bapak. Itu yang kami dorong. Harapan kami ya apa yang menjadi keinginan Bupati itu bisa sesuai dengan aturan Bapak. Mungkin Pak Kadis tadi sempat singgung Bapak. Sebenarnya Bapak Bupati punya kewenangan juga sesuai Undang-Undang 30 2014 di situ Bapak. Terkait dengan administrasi pemerintahan. Kalau tidak salah di pasal 65 itu yang bisa mencabut itu 3 aja Bapak. Kepala desa sendiri, atasan pejabat kepala desa dalam hal ini Bupati, kalau tidak salah menurut saya, dan perintah pengadilan. Itu aja, 3 itu yang punya kewenangan untuk membatalkan putusan kepala desa Bapak. Mungkin Pak Kadis sudah singgung. Hanya mungkin informasi aturan itu belum sampai di Bapak Bupati. Nah itu mungkin yang akan kami dorong
pagi hari supaya kami memberikan masukan sesuai dengan regulasi yang ada Bapak. Kira-kira polemik masalah di desa ini dapat terselesaikan. Jadi kawan-kawan tidak perlu lagi istilahnya menggunakan pilihan yang ketiga tadi sampai dengan pengadilan, karena seperti yang saya sempat diskusi dengan Pak tadi, masalah biaya itu mungkin ya memang kalau biaya masalah kadang kita kan orang Sunda harga diri ini Bapak mengalahkan segalanya atau Bapak itu maksudnya. Tapi selagi masih ada peluang, kami sebagai instansi teknis akan berkoordinasi dengan Pak Kadis untuk mendorong para parti sesuai dengan kewenangan yang ada, paling tidak mencabut atau mendorong Pak Desa mencabut sendiri Bapak. Karena di undang-undang administrasi pemerintahan itu Bapak, manakala diketahui ada kekeliruan baik dari syarat substansi, prosedural dan kewenangan, dari 3 poin itu ada kekeliruan dalam proses penetapan keputusan oleh pejabat itu, maka 5 hari, dia kasih waktu 5 hari Bapak. 5 hari itu wajib untuk disesuaikan, paling lama 5 hari. Mungkin itu aja janji saya yang bisa saya sampaikan pada forum ini, dan saya akan berusaha berkoordinasi dengan Pak Kadis. Kira-kira apa yang kita harapkan bersama ini bisa terselesaikan dengan baik di tingkat kabupaten, sehingga masalah Kamtipmas di tingkat desa juga bisa terjaga dengan aman, terkendali. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada yang sempat saya jawab, saya minta maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Abang, tadi. Selanjutnya ada beberapa poin tadi di pertanyaan. Atau ada yang terlewat dari pertanyaan Bapak Ibu tadi terhadap Pak Kadis? Ada. Ada yang terlewat kan? Ada. Ya, silakan. Terkait penekanan kami terhadap PMD, pertanyaan kami terhadap PMD itu, kira-kira setelah kegiatan hari ini dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami lontarkan, jawaban apa itu yang kami minta untuk dijawab. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan ini, sikap apa yang diambil oleh PMD yang istilahnya secara tegas diungkapkan, sehingga kami, ya memang kami tahu Bapak ini hanya sebagai kabit di DPMD, bukan kepala dinas. Tetapi apa penjelasan ke depannya terkait semua pertanyaan kami tadi ini, kira-kira kesimpulan apa yang diambil oleh PMD? Dan harus tegas untuk menyampaikan, karena apa? Setelah ini juga kami perangkat desa aliansi ini akan berkumpul dan akan menentukan poin-poin tertentu untuk tetap bersurat kembali lagi. Dan ketika kami bersurat nanti bukan antar secara tai kami, tapi kami antar segerombol langsung. Kami antar surat bukan lewat sekretaris, tapi kami antar surat lewat langsung ke kepala dinas, ke DPR dan bupati. Kami tidak akan jalan sendiri-sendiri dan itu merupakan kesepakatan kami sebelum kegiatan ini terjadi. Terima kasih Pak. Nah, sehingga itu kami minta penjelasan tambahan yang istilahnya tegas dan disimpulkan oleh PMD, karena sudah dipercayakan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Ini ada tanggapan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin terkait dengan apa sikap tegas dari pemerintah dalam hal ini kami instansi teknis dinas PMD, seperti yang saya bilang tadi, saya juga punya batasan kewenangan Bapak, tapi atas dasar aturan yang saya sempat singgung tadi, Undang-Undang 30 2014 terkait dengan administrasi pemerintah, ada kewenangan bupati di situ untuk mencabut. Nah, terkait dengan dasar aturan tersebut, saya akan berkoordinasi ke pimpinan untuk melaporkan kepada Bapak Bupati. Dan kawan-kawan juga di perangkat desa lama
Ya, kami tidak bisa tahan juga, itu Bapak punya hak juga untuk menyampaikan aspirasi Bapak sesuai dengan koridor hukum yang ada juga, dengan tertib, aman, itu. Jelas, saya juga punya batas kewenangan Bapak Rudi. Tapi secara kewenangan aturan kami akan menyampaikan kepada Bapak Bupati terkait dengan kewenangan Bupati untuk mencabut aturan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tambah minta. Oke. Sabar ya, sabar. Ya, lanjut dulu ke ini ya. Oke, sudah. Baik, silakan pada ada beberapa pertanyaan. Om Valens dulu. Silakan Om Valens. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya telah peroleh. Pertanyaan dari teman sealiansi Abang Rodi Kondi. Sikap kita aliansi tetap sama, pergerakan aliansi tetap sama. Kita mentoknya di PTW. Harapan kita dari aliansi PTW Hukum, harapan kita dengan kewenangan yang diberi oleh aturan kepada Bapak Bupati, lakukan, gunakan kewenangan yang ada. Terima kasih. Itu. Maka dari tempat ini saya nyatakan di dalam forum terhormat dan bermartabat hari ini, saya mengajak seluruh teman-teman aliansi, bahkan seluruh yang simpatik terhadap pemberhentian perangkat. Hari ini kita melakukan sidang akademisi. Harapan kita hari ini, kita semua mengundang para camat dan para kepala desa. Tapi dalam ruangan ini sangat banyak camat dan kepala desa yang tidak mengindahkan undangan. Maka dari itu, untuk mendapatkan titik terang, ini kan sidang akademik, kita juga bisa melakukan sidang yang non akademik, tapi tetap lewat advokasi rakyat. Kita akan kumpul ke Batam, kita pergi ke Bupati mempertanyakan, dan Bupati harus mempertanggungjawabkan surat edaran Bupati. Itu penegasan saya dan sikap saya sebagai ketua aliansi, mewakili sikap teman-teman aliansi yang hadir pada kesempatan hari ini. Besar harapan saya lewat Bapak Kabit, karena kita dituntut oleh waktu, supaya kami tetap masih dalam koridor hukum yang jelas. Kami tidak mampu lewati batas 90 hari hak kami ke PTN. Segera ambil sikap tentang desakan-desakan yang terjadi dari aliansi peduli pemerhati tentang pemecahan pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Masih banyak yang persoalan-persoalan terjadi Pak Kami. Ada camat mengangkat perangkat desa yang sudah ditolak oleh camat terdahulu karena sudah menyalahi aturan. Itu banyak terjadi. Hari ini dia diterima. Harapan kami tadi Bapak Bupati hadir dalam sidang akademisi hari ini yang terhormat, supaya Bapak Bupati bisa mengambil sebuah keputusan dengan kewenangan yang beliau pegang, dengan meninjau seluruh persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemberhentian perangkat. Gunakanlah kewenangan itu. Karena apa? Saya nyatakan hari ini aliansi tidak hanya sebatas sampai di sini. Kita akan lakukan pergerakan sampai pada menanyakan langsung sikap Bupati Kabupaten Sumba Barat terkait dengan pemberhentian perangkat yang dilakukan di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Sumba Barat. Ini bukan ambisius pribadi yang datang dari dalam diri untuk kami harus tetap berada pada jabatan itu, tidak. Tapi kami mau aturan yang sebenarnya. Kalau kami
SPD ini masih merasa NKRI, masih merasa merah putih, tegakkan aturan yang sebenarnya. Itu Bapak kami. Pesan kami dari aliansi, sehingga dudukan kembali aturan yang sebenarnya dalam pengambilan setiap keputusan. Itu sikap kami sebagai aliansi, dan saya ajak teman-teman aliansi, kita akan tetap duduk berdiskusi setelah habis ini untuk kita mematangkan rencana-rencana lagi ke depan. Karena apa yang sudah difasilitasi oleh PMD tidak dapat respon dari Pak Camat dan Pak Kepala Desa, sehingga kita mentok sampai hari ini. Jadi ini berupa pernyataan sikap dari kami aliansi, dan kami nyatakan hari ini dengan kerendahan hati pemerintah Kabupaten Sumba Barat dapat mengangkat kembali derajat kami. Karena hari ini perbuatan yang dilakukan oleh para kepala desa dan para camat sudah menurunkan harga diri kami. Ini persoalan harga diri. Kami dilindungi oleh aturan, tapi dimintakan hanya dengan kepentingan dan ketamakan belaka. Itu sikap kami dari aliansi, dan saya nyatakan dari kesempatan ini kepada Bapak Kabid selaku perwakilan dari PMD, dalam beberapa hari ke depan kami akan, dan kami beri waktu kepada pemerintah daerah untuk menyikapi dalam waktu, karena hari ini hari Jumat kami kasih waktu sampai hari Selasa untuk mengambil sikap dan tindakan atas perbuatan pemberhentian berangkat di Kabupaten Sumba Barat. Kalau sampai waktu yang kami tentukan masih mentok dan tidak ada perkara, maka jangan salahkan kami. Kami akan kumpul kekuatan lewat pemerhati yang hadir pada kesempatan ini, yang seiras kata dan sejalan, yang peduli tentang aturan, yang peduli tentang undang-undang, yang peduli dengan nasib rakyat desa. Karena apa teman-teman? Kalau kita tidak antisipasi ini, 2023 SPD ada menghadapi pilkada serentak lagi, maka akan besar kemungkinan akan terjadi perombakan yang lebih besar lagi, karena aturan sudah tidak ditegak dari hari ini. Betul. Kalau memang Permen 67 itu tidak berlaku sampai SPD, hapus saja. Karena apa teman-teman? Jangan sampai hari ini dilonggar ini aturan, besok lusa ketika kita juga berjuang untuk meraih 79, tapi ditekan dengan aturan yang ada. Kalau memang tidak diberlakukan di SPD, dia kita memang terbuka hari ini, benar-benar kita surat ini agar aturan ini direvisi saja, karena dia tidak berlaku di Kabupaten Sumba Barat. Mungkin ada aturan-aturan lain yang digunakan pemerintahan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Mungkin itu pesan dan penegasan kami dari aliansi, sekaligus menjawab pertanyaan dari teman saya Rudi Gondi. Kita akan tetap memperjuangkan ini, karena perjuangan ini bukan semata-mata adalah kepentingan aliansi, tapi ini adalah kepentingan pencerahan aturan yang sebenarnya yang kita lakukan. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan pada ruang yang pertama-tama pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Baik, Pak Panes. Yang terakhir, ada sekitar 2-3 pertanyaan dijawab. Kita udah 4 jam pertemuan ya. Sebentar kita belum membahas soal rencana tindak lanjut. Ya, baik. Silakan Pak. Baik, mungkin secara langsung saya jawab, tapi saya melanjutkan saja. Apa yang kita buat ini dasarnya adalah kebebasan berpendapat dan kepedulian terhadap keamanan masyarakat yang lebih baik. Bagaimana juga selalu diusung oleh Sarneli sebagai lembaga bagian dari masyarakat yang mau memberikan
pencerahan dan juga dorongan dan tindakan konkret untuk terciptanya masyarakat yang lebih baik, yang dalam hal ini adalah juga dalam hal pembangunan desa. Itu dasarnya. Lalu juga kalau khusus mengenai kita bisa sudah singgung bahwa penyelesaian sengketa kita itu bisa bertahap ataupun ada beberapa jenis tadi. Bahwa yang pertama ternyata ada peluang bahwa atasan langsung dari kepala desa itu bisa menyelesaikan dengan mencabut SK-SK yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sebagaimana juga peraturan tingkat kabupaten yang tidak sesuai dengan tata pemerintahan yang baik dan seterusnya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau ketentuan dari provinsi dan negara pun bisa diperintahkan menteri dalam negeri untuk diperbaiki, untuk dicabut dan seterusnya. Yang itu ada. Nah ini yang bisa. Lalu yang kedua, memang terakhir itu adalah memang melalui mekanisme persidangan peradilan atau usaha negara. Karena SK dikeluarkan oleh seorang pejabat publik, pejabat negara, maka itu kewenangan untuk mencabut, menyatakan tidak sah atau menyatakan sah dan menyatakan berlaku di dalam pengadilan itu ditangani oleh bidang khusus tata usaha negara. Jadi sebenarnya itu adanya di UPAM. Sebenarnya kami tidak mempersoalkan biaya, tapi kami mempersoalkan efisiensi. Karena putusan suatu pengadilan pun itu harus bisa dieksekusi, harus bisa dilaksanakan. Karena demikian banyak keputusan yang tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Misalnya hanya keputusan yang bersifat situasional, menyatakan bahwa si A adalah ahli waris, atau menyatakan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini BPN itu adalah sah, tapi tidak ada perintah apapun. Itu berarti penegasan situasional. Oleh karena itu, kadang-kadang berkaitan dengan SK, seperti tadi saya contohkan putusan yang dikabulkan di PT UN Surabaya, itu adalah menyatakan batal, tidak berlaku dan seterusnya, lalu menyatakan tetap berlaku SK sebelumnya. Nah, SK sebelumnya ini kalau diputus, ternyata setelah lewat masa berlakunya juga tidak bisa dieksekusi lagi. Yang bisa adalah diminta hak atau akibat dari SK itu kalau berlaku apa. Dengan demikian maka desa harus mengganti dan seterusnya. Nah, itu juga untuk melaksanakan itu butuh proses. Sebenarnya itu yang menjadi keprihatinan, sehingga bagaimana caranya supaya persoalan kita ini bisa diselesaikan dengan mekanisme yang ada, dan dengan demikian juga menegakkan wibawa dari pemerintah dalam hal menata masyarakat atau menata pemerintahannya dengan lebih baik. Maka saya kira itu yang perlu. Lalu mengenai beberapa hal lain, mengenai PAW tadi sudah, lalu mengenai SK tanggal 3 tapi pelantikannya tanggal 30. Ini sama-sama bulan Januari ya. Kalau sama-sama bulan Januari tidak apa-apa. Jadi SK-nya tanggal 3, pelantikannya tanggal 30. Tetapi kalau pelantikan tanggal 30, SK-nya tanggal 3 itu masalah. Ya orang diangkat sebelum menerima surat keputusan. Sekurang-kurangnya surat keputusan harus dikeluarkan pada hari yang sama di mana dia diangkat. Tapi tidak berlaku surut. Kalau berlaku surut berarti ada masalah. Ya. Saya kira begitu. Jadi kalau kita serah terima jabatan itu dengan tanggung jawab apapun, kita juga menggunakan yang sama. Serah terima harus dilaksanakan paling tidak pada hari SK itu terbit atau setelah SK terbit. Tapi bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti ada masalah. Karena diserahkan sebelum masalahnya itu. Nah kalau itu yang terjadi, kalau SK-nya itu berarti SK itu jelas menyalahi tata cara dan itu berdampak secara administratif maupun secara kewenangan, dan segala sesuatu berarti batal sebelum tanggal 3 segala sesuatu tidak dilakukan.
Lalu kalau tetap bekerja padahal SK sudah keluar, maka di situ ada pelanggaran ketenagakerjaan. Jadi pekerjaan itu harusnya dibayar. Atau kalau itu tidak ada pembayaran karena sifatnya sukarela, tapi berdasarkan kewenangan, maka pekerjaan itu tidak sesuai dengan SK-nya. Dampaknya apa? Itu bisa disampaikan kepada yang mengeluarkan SK. Artinya begini, kalau memang itu dampaknya finansial berarti harus dibayar. Kalau itu dampaknya kewenangan ada SK-SK lain berarti harus diperbaiki dengan perbaikan SK. Itu sudah mungkin sudah termasuk terlambat, tapi itu harus perbaikan di sana. Saya kira itu yang memang disampaikan kepada kami. Lalu kami tadi, saya juga mendengar bahwa sudah ada penyelesaian, tapi menunggu kekeluargaan. Saya kira itu termasuk bagian dari yang harus ditindaklanjuti. Artinya, apakah ini ditindaklanjuti seperti apa? Itu apakah seperti itu yang harus kita tegaskan. Ya. Dan untuk kita juga ini dasar dari semuanya ini. Kalau kita ini diskusi seperti ini lalu menyampaikan rekomendasi, itu tidak ada masalah. Kalau ada orang merasa bermasalah dengan rekomendasi, silakan diskusi juga. Supaya kita bisa bertemu secara ini. Karena menurut kami memang ada beberapa hal yang bisa kita rekomendasikan tanpa harus mengintervensi dan sebagainya, yang bisa mendesak untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dan temuan yang ada ini dengan sebaik-baiknya melalui mekanisme hukum dan pemerintahan yang berlaku. Saya kira itu beberapa tanggapan. Karena kebanyakan memang harus dijawab untuk hal ini dari pihak yang terkait. Saya kira ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri terakhir sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi dan tidak ada yang terlewatkan. Apakah kita sepakat karena ini kita sudah hampir 4 jam pertemuan dan kita sebenarnya ini sudah jam rawan, hampir setengah 2. Kita sepakat tidak untuk melanjutkan PRTN sekaligus karena nanti kita akan masing-masing kembali ke rumah untuk makan siang di rumah masing-masing. Ya? Nah, apakah kita sepakat sekarang untuk di sini Pak sudah ada hal yang poin-poin yang sudah diketik di laptop dari pengaduan Bapak Ibu di kantor di Kemenkes sendiri maupun tadi diskusi yang beredar di sini, jawaban Pak Kabit juga sambutan yang disampaikan oleh Bupati dan lain sebagainya. Jadi kita kemas di dalam poin-poin rekomendasi. Nah, nanti kita akan tayangkan di sini dan Bapak Ibu semua melihat poin-poinnya, apakah sepakat atau tidak, atau apa ada yang ditambahkan, narasinya sampaikan. Ya. Ini angkat tangan sepakat atau angkat tangan? Sepakat. Lanjut. Gimana? Karena narasi. Ada usul konkret. Ya. Ya, kalau diizinkan bisa. Silakan. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan teman-teman sebelumnya maupun dari lembaga yang memfasilitasi ini. Kami sarankan karena ada pernyataan Bapak Bupati Surakarta, kesannya seperti kontra dengan aturan yang dikeluarkan. Jadi barangkali kita maksudkan kita saat ini kan mau menyoroti soal tidak sesuai dengan aturan seluruh proses itu yang kita jadikan sorotan kita, dan kita berharap bisa diidentifikasi soalnya, kemudian kita pastikan titiknya itu di mana yang bisa saat kita, dan kita sungguh sangat berharap PMD yang menangani teknisnya akan lebih proaktif. Saya pikir dengan apa yang tadi terungkap ini ungkapan hati yang masih terbatas jumlah secara fakta yang ada. Tetapi sebenarnya di belakang ini kan ada banyak mereka yang melihat hal yang sama. Jadi barangkali ini saran kami, rekomendasi saya kira diperlukan dan tindak lanjutnya kita kembalikan kepada. Iya, maksudku karena di sini sudah ada
mau ditambahkan sebentar poin itu, nanti kita ketik. Ya, mohon maaf, ada tadi yang terlewatkan seperti salah satu syarat yang kita bilang di dalam Undang-Undang Nomor 6 itu syarat seorang perangkat tidak boleh mengurus partai politik, tidak boleh rangkap jabatan. Itu sekiranya menjadi poin yang harus tercantum dalam edaran sehingga menjadi titik perhatian mereka yang merekrut di bawah supaya syarat dipenuhi. Ya, Terima kasih. Ya. Ini kita center di sini ya, coba lihat. Sepakat kan? Sepakat. Nah, nanti yang tidak tercantum di sini, karena dibaca per poin tuh, saya baca per poin. Kalau misalnya tadi berkaitan dengan itu tidak masuk, nanti bapak masukkan di situ. Ini. Tidak, kalaupun ada yang tidak disepakati di sini, dicoret, kita hapus, ya, kita hapus. Nah, saya baca ya, Bapak Ibu semua juga bisa lihat. Poin untuk rekomendasi yang pertama, ini karena nanti ada seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Jawa Timur, menyampaikan persoalannya. Habis itu kita di belakang itu berkaitan dengan tuntutan. Ya. Ya. Kita menyampaikan persoalan ini, soal prihatin, soal apa gitu ya. Nanti di belakang ada pun dari narasi ini di atas, baru satu kita menuntut bupati atau menuntut apa, atau menuntut apapun itu untuk menjadi konkret protes Bapak Ibu semua. Ya. Satu, prihatin atas adanya pelanggaran proses rekrutmen perangkat desa di 17 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah disampaikan secara tertulis pada kesempatan sebelumnya. Yang kedua, peraturan tentang perangkat desa harus diterjemahkan ke dalam peraturan pelaksanaan tentang perangkat desa. Saya tanya poin ini ya, supaya nanti jangan bolak-balik. Anak dari dua yang saya baca di atas itu gimana? Tetap. Dari saya sedikit. Nanti soal redaksi kita, intinya poinnya dulu. Sepakati. Sepakat ya? Ya. Yang ketiga, nanti untuk soal redaksi dan lain sebagainya kita pahami. Nanti ini hanya karena memang darurat saja. Karena itu di sini ada yang pakai asal Nelly, ada dari aliansi dan lain sebagainya. Intinya poinnya yang disepakati dulu. Ya, kalau soal bahasa dan penulisannya yang baik dan benar nanti diskusi oleh teman-teman. Baik. 3. Diadakan pelatihan atau pendidikan terkait administrasi desa, terutama dalam hal proses rekrutmen perangkat desa. Sepakat? 4. Rekrutmen tidak prosedural selama ini, bagaimana tindak lanjut bila ada pelanggaran? Nanti baru redaksi ya. Makanya soal rekrutmen yang tidak prosedural selama ini, apa yang bagaimana tindak lanjutnya ya? Terus yang kelima, kejelasan tentang para pelaksana tugas atau pergantian antar waktu gitu ya, POW. Kepala desa. Ada poin dari nomor 5 ini mau ditambah? Tidak? Sepakat? Yang ke-6, mendukung tindakan administratif dan tindakan lainnya terhadap kepala desa bila mana tidak sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan, mutasi dan pemberhentian perangkat desa. Sepakat? Oke. Oh, perbaiki redaksi. Oke. 6 sepakat ya? Penyelesaian sengketa dalam proses rekrutmen.
kalau nanti kita tidak sama-sama untuk harus menyusun tuntutan, tadi itu tuntutan sudah disampaikan, nanti Pak Faiz juga bagian dari yang menyusun ini kan, ya? Iya. Sepakat itu kan? Semangat. Ya. Nomor 7, penyelesaian sengketa dalam proses rekrutmen masuk di Perda dan Perbu. Ini apakah tidak selain itu? Apakah terjadi? Nomor 8, camat. Tindakan apa terhadap kades yang tidak membuat SK pemberhentian dan mendapatkan rekomendasi? Ini berkaitan dengan poin soal tindakan sanksinya terhadap kades yang tidak membuat SK pemberhentian tetapi melatih aparat desa yang lain. Sepakat? Semangat. 9. Penyelesaian permasalahan yang ada di desa-desa saat ini dari pemerintah daerah atau bupati dan dinas terkait. Ini terkait minta segera, maksudnya minta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tadi yang dikasih waktu sampai Selasa atau lain sebagainya. Ini menjadi poin. Sepakat? Semangat. 10. Agar kebijakan tentang penyelesaian yang telah disampaikan oleh asisten 1 tentang penyelesaian dilanjutkan dengan tindakan nyata dari dinas atau instansi terkait. Sepakat? Semangat. 11. Mendorong pencabutan SK yang tidak sesuai ketentuan hukum baik oleh atasan terkait dengan kewenangan pemerintah desa. Ini salah satu tadi dari Jawa Timur yang berkaitan dengan jabatan partai politik dan lain sebagainya untuk dicabut SK. Nah ini poin-poinnya. Kalau misalnya alasan-alasan tadi bukan di kronologis yang sudah diterima oleh kami yang sudah disampaikan, ini hanya poin-poin yang kita menjadi rekomendasi kita. Kalau untuk tadi yang soal aparatur desa yang masuk di partai politik, tapi dia juga sebagai aparat desa, soal inkonsistensi administrasi, misalnya soal SK yang belum dikeluarkan tapi melantik yang lain, itu menjadi bagian dari kronologi atau kasus ini. Nah ini poin-poin ini menjadi rekomendasi kita. Apa ada lagi yang mau ditambah? Tambah. Silakan, Bro. Itu kalau mungkin kalau saya salah tadi di poin 10, pemerintah daerah akan cepat diselesaikan permasalahan ini. Di situ tidak ada waktunya. Kalau dari ketua aliansi tadi bawa dari sekarang sampai hari Selasa, kalau bisa ditambahkan lewat posisi tanggal itu tadi untuk bagian daripada pemerintah daerah. Terima kasih, saya kembali. Ini hari Selasa ini sekarang lagi cuma ini punya waktunya yang Senin untuk konsultasi Pak PMD ini punya waktu Senin ya. Selasa udah batas. Kita sepakat berapa lama nih? Selasa sejelas karena kalau ada begini ada alasan Pak. Oke, silakan. Saya tambahkan sedikit. Kenapa kami tentukan hari Selasa Pak? Karena terhitung sejak kami dilantik, sejak perangkat yang baru dilantik, di situ kalau secara hukum itu dia terhitung 90 hari. Sedangkan sekarang sudah bulan yang kesekian, sedikit hari lagi tidak hitung bulan. Maka waktu yang ditentukan untuk nanti BTN akan selesaikan. Kalau PMD tindakan itu dengan secepatnya. Itu kenapa kami tentukan 4 tahun. Sedangkan waktu kami yang kasihkan kemarin itu adalah panjang sekali sampai dengan detik ini. Tapi toh tidak ada jawaban sehingga kami tetapkan hari Selasa. Baik. Ini menurut kami. Jadi sepakat Selasa? Sepakat? Sepakat. Jadinya tanggal 15 nih. Selasa 15 Maret 2022. Udah nih, sepakat ya? Apa ada poin lagi yang mau ditambahkan? Ya, silakan Bro. Oke, terima kasih. Dari saya sedikit, lebih bagus rekomendasi kita itu lebih menekankan kepada pemberhentian yang tidak sesuai dengan regulasi.
karena saya lihat itu kebanyakannya adalah pengangkatan. Teman-teman aliansi tidak harus sepakat bahwa pemberhentian tidak sampai dari pengangkatan dulu, karena para perangkat desa yang ada pada saat ini itu diangkat di tahun 2020, di mana syarat-syarat sesuai dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 sudah terpenuhi. Jadi kita tidak usah lari lagi ke pengangkatan. Pemberhentian yang tidak sesuai dengan regulasi dulu. Saya minta itu ditambahkan saja. Jadi mungkin itu saya minta ditaruh di poin pertama saja, kakak. Artinya bahwa prihatin dengan pemberhentian yang tidak sesuai dengan regulasi. Jadi ini kan pemberhentian dulu, baru pengangkatan. Kita harus mendapatkan rekomendasi pemberhentian dulu, baru ke pengangkatan. Karena tahapannya itu dia seperti itu. Kalau kita langsung lari ke pengangkatan, berarti ada 2 orang dalam satu keberangkatan di setiap desa. Jadi saya minta itu kalau bisa pengangkatannya ditiadakan saja. Kita lebih fokus ke pemberhentian yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Saya kira itu saja, terima kasih. Ya. Baik ya. Ini kasusnya bukan hanya di satu desa dan satu kecamatan, dan tidak melulu hanya soal pemberhentian. Ya. Jadi maksud kami rekomendasi ini membawa seluruh persoalan-persoalan di desa-desa masing-masing dan di semua kecamatan. Makanya kalau sudah dicantumkan soal pengangkatan, ya, ada juga yang soal pemberhentian, ada yang soal rekomendasi, ada banyak-banyak. Jadi intinya kalau Om Sapu sudah sampaikan soal pemberhentian, kita masukin pemberhentian, tapi dia tidak berdiri sendiri soal pemberhentian. Sepakat tuh? Sepakat. Apa dulu teman-teman materi apabila disampaikan mungkin ada bersih tegang tadi berkaitan dengan tuntutan, itulah dinamika demokrasi, apalagi pilihannya adalah pemilihan sama seperti pemilihan umum, jadi pasti ada dinamika politik. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Masih ada angkat. Mohon maaf ya, saya terprovokatif terlalu jauh memberi masukan ini, tapi setelah saya lihat poin yang 11 ini persis tanggal 11 Maret hari ini, kalau kita lihat sejarah kita kan saat berada di kekuasaan. Tapi yang intinya begini, kalau bisa di poin-poin yang ada ini ada paling sedikit kasus yang real dari teman-teman desa dilampirkan. Contoh si camat A tanpa rekomendasi tapi oleh kepala desa itu ya tidak begitu. Ada yang misalkan ditemukan si ini tidak bersyarat, paling tidak ada yang masuk begitu sehingga menjadi penguat. Terima kasih. Ya, sebenarnya ada sih beberapa desa yang secara langsung lapor, dan tentu kalau laporannya ya Desa kalau tentu sabar Pak, saya sampaikan dulu biar tahu. Kalau sudah ada laporan ke kantor, otomatis kantor menanyakan kronologi. Ya, lagi tadi itu kan kita udah catat berkaitan dengan soal partai politik dan lain sebagainya. Nah, apabila dari desa-desa, ya dari desa-desa yang kasusnya besar tapi tidak tersampaikan, ya tidak tersampaikan. Ada tadi di pertanyaan-pertanyaan ini, ya poin-poin pertanyaan tadi itu kan pasti kami somasi di dalam sini. Ya, sepakat? Sepakat. Khusus. Oh ini tadi yang mau berhenti mau Ya. lagi? Ya, karena saya lihat dari ini tadi, jadi menurut saya seperti apa yang diusulkan oleh teman saya dari timur tadi, kalau bisa masing-masing desa dari 17 desa ini sudah pasti bahwa ada surat keberatan yang masuk di RU Aliansi. Berarti menurut saya sesuai pembuatan rekomendasi nanti disesuaikan juga dengan alasan yang tercantum dalam surat keberatan itu, sehingga di situ kita akan terjawab apa yang merupakan usulan dari teman saya tadi. Mungkin itu merupakan saya, sehingga jangan hanya mengambil poin-poin dari pertanyaan tadi. Karena pertanyaan tadi itu hanya terkadang itu saking panasnya situasi, kami juga bisa berbicara tidak sesuai dengan surat keberatan. Tetapi surat keberatan itu kami buat melalui duduk, tapi kami berbicara tadi, kami berdiri, berarti kekurangan. Kalau berdiri kan jadi bagus. Ya biasanya laki-laki kalau tidak berdiri bukan laki-laki. Seperti itu usulan. Iya, saya
tangkap dari beberapa pertanyaan apa yang memberikan usul terakhir. Ini ada aliansi. Apakah aliansi siap tidak? Apa aliansi siap tidak? Kan di situ pasti ada surat-surat kronologi kasus, surat ini dari desa 17 desa. Ada tidak? Ada. Disampaikan. Ya, yang tidak terwakili tadi, yang tidak sempat masukkan ke paparan. Sepakat? Secepatnya. Sebentar. Ya kalau hari ini dikasih. Hari ini. Nah, nanti besok kan Sabtu nih, paling lambat sudah selesai dan harus masuk. Berarti kita harus sita waktu libur Sabtu dan Minggu untuk kursi ini. Siap. Dan harus baca itu 17 desa punya surat keberatan. Ya, jangan sampai ada yang berbeda, kita isi lagi di rekomendasi itu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tidak ada lagi kan yang mau menambah? Pas. Saya stop. Ini sudah hampir hampir jam 2, sudah hampir 5 jam di sini. Ya. Nanti soal apapun yang mau disampaikan ada kompetensi dan lain sebagainya. Masih ada juga Pak Kabit di sini. Ngomong aja. Ya. Saya berikan saya kembalikan ke panitia dan seluruh kita hadirin yang ada di sini, masing-masing kita mengambil bagian makan siang di rumah masing-masing. Begitu juga kami yang dari Kabupaten, kami pulang di rumah juga. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih. Terima kasih untuk ketiga pemateri hebat kita hari ini yang mendapatkan banyak serangan Rusia. Ya, Pak Kabit dan kawan-kawan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih luar biasa pendapat keluhan sayanya Bupati tidak ada. Coba kalau ada lebih panas, berarti tidak pas jam 2 kita mundur ke jam 5. Berarti biar lapar sudah tetap kenyang karena semua keluh kesah kita didengar langsung oleh penyidik. Oke. Selanjutnya acara penyerahan piagam penghargaan kepada para pemateri. Piagam penghargaan akan diberikan kepada Ketua KPH Famili perwakilan Sumba Barat Daya yang akan Oke, terima kasih. Selanjutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Ketua Aliansi Peduli Hukum Sumba Barat Daya yang serangkan Koordinator Sidang Akademik. Oke, sesi foto bersama. Dengan hormat saya mohon bapak-bapak pemateri untuk maju di depan.